li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas segala pemberiannya yang tidak dapat dihitung. Salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati, kita punya orang tua, Habib Abdurrahman, Habib Idrus, Ustaz Ridwan, Haji Ridwan Labago. Kalau di Jawa beliau ini sudah kiai, ya, kiai haji. Kiai itu artinya syekh, guru. Kiai haji artinya syekh, haji dan syekh. Haji guru, guru ya. Kalau di Banjar orang bilang guru. Kalau di Jawa kiai. Kalau kita sini bilangnya ustadz biasa ya. Di Palu juga itu ustadz. Ustadz itu syekh ya. Ustadz itu sebenarnya bahasa Arabnya artinya profesor. Syekh itu juga profesor, guru besar. Kiai itu juga dalam satu literatur saya baca, kiai bermakna syekh, guru besar. Para asatidzah, Sahibul Bait, Akhi Muhammad bin Idrus Barakba, para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita baru saja membacakan sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Dan ini saya harap untuk selanjutnya, karena kita juga perlu tahu apa yang kita baca ini. Ya, kita baca insya Allah sirahnya. Dan setiap minggu pertama, ini setiap bulan apa? Setiap minggu. Setiap minggu ini sirah nabawiyah yang dibawa oleh Ustaz Abdurrahman nanti. Dan minggu keduanya hadis Riyadhus Shalihin dibawa oleh Ustaz Husni. Husni ini Ustaz. Supaya kamu tahu ini beliau ini tamat sekolah di Ma'had Lughah Arabiyah di Jakarta. Seluruh guru-gurunya adalah guru-guru dakatir, guru-guru besar semua. Nah, jadi malam ini dan seterusnya insya Allah nanti 2, supaya ada bertambah ilmu kita ya. Ilmu ini perlu. Kita ini diperintah, ayat yang pertama turun itu bukan perintah sholli, sembahyang ente. Atau sum, puasa ente. Atau zaki, berzakatlah kau. Atau hijjal bait, atau haji. Tapi perintah yang pertama turun dalam Al-Quran adalah iqra', baca. Kita harus berilmu. Kita kira orang-orang tua kita dulu, orang tua-tua kita sini orang alim. Dilihat dari apa? Dari amalan-amalan mereka. Dari amalan-amalan mereka itu menandakan mereka di sini ditempati para alim-alim dulu. Khal Ali Al-Jufri, abahnya Ami Abdurrahman ini, jangan disangka tidak tahu, alim beliau itu. Beliau hafizul Quran. Setiap 3 ayyam yakhtim Al-Quran. Setiap 3 hari khatam Al-Quran. Dan beliau itu supaya kita ketahui, supaya kita bersemangat ilmu ini, saya kemukakan ini. Seluruh bacaan-bacaan yang beliau baca itu seluruhnya beliau tahu artinya. Ketika haji, orang heran. Ami Ali pintar bahasa Arab. Memang beliau tahu bahasa Arab karena beliau selalu duduk sama saya lama, aku bercerita. Dulu beliau masih hidup, masih kuat, masih sehat. Itu bercerita.
Dan semua apa-apa yang beliau baca itu dia tahu artinya. Saya kalau ada permasalahan tentang Al-Quran, Ami ini surat apa, juz apa, saya tidak buka Fathur Rahman, ayat untuk mencari ayat-ayat Al-Quran. Saya datang kepada Khal Ali, Ami Ali, saya punya khal, saudara ibu saya. Nah, saya datang kepada beliau, tanya, Khal ini di mana ini? Beliau tunjukkan, ente baca ini. Dan semua mereka ini tahu. Begitu juga Walid. Walid di Ami Saleh, biasa orang panggil Ami Saleh. Saya ada satu ustadz di sini dulu, Saiful Hadi. Tahu Saiful Hadi? Ngajar di mana? Di Panca Agung. Saya mengartikan Saiful Hadi itu pedang petunjuk. Ketika saya bawa ini Saiful Hadi kepada Walid, Abah ini Saiful Hadi. Beliau mengatakan pedang yang tajam. Baru saya sadar betul ini tidak cocok kalau Saiful Hadi, pedang petunjuk. Tapi sebenarnya kita yang salah menyebutnya As-Saiful Had, pedang yang tajam. Tapi lidah Indonesia Saiful Hadi. Sebab alif lamnya Saif dibuang. As-Saiful Hadi. Tahu artinya. Mereka belajar dulu. Nah, kita juga harus. Insya Allah malam pertama, ini malam keberapa nih? Malam minggu kedua ya. Jadi minggu ke depan ini Sirah Nabawiyah. Biar hanya robo sa'ah, seperempat jam. Kita baca. Supaya kita tahu, supaya anak-anak yang hadir ini tahu. Saya nih sering ceramah-ceramah ke kampung-kampung. Kalau kita tanya siapa namanya ayahnya Rasulullah, tidak tahu anak-anak. Siapa namanya ibunya Nabi, tidak tahu. Ini kalau ditanya, anak-anak ini kalau ditanya, siapa pemain bola yang paling mahal, dia tahu. Dia tahu. Berapa gajinya satu pekan, dia tahu. Dia main di klub apa, dia tahu. Dia punya posisi di lapangan, dia tahu. Tapi kalau ditanya siapa, kapan Nabi dilahirkan, di mana Nabi dilahirkan, tidak tahu. Padahal ini wajib. Wajib itu tahu sama Nabi, kenal sama Nabi, cinta sama Nabi itu hukumnya wajib. Wajib. Bagaimana ente tidak kenal sama Nabi? Bagaimana mau cinta sama Rasulullah ente tidak kenal? Siapa ini Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Siapa ibunya? Dalam kitab Aqidatul Awam itu disebut. Aqidah-aqidah umum, pokok-pokok dasar aqidah disebut. Termasuk keluarga Rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil. Kemudian iman kepada Rasul, iman kepada para malaikat, hari kiamat, dan termasuk keluarga Rasulullah, siapa ayahnya Nabi, siapa ibunya Nabi, siapa istri-istrinya Nabi, siapa putra Nabi, siapa putri Nabi, semua ada. Ini kita perlu. Jadi biar saja. Jadi insya Allah kita siap ya Abdul Rahman ya, kitab yang yang sederhana saja, yang basit saja, yang basit, yang enggak. Kemudian Riyadhus Shalihin insya Allah Ustadz Husni ini bisa. Bang Jaki selalu protes sama saya. Kenapa Jaki itu tidak ngajar? Saya bilang dia sibuk, mana bisa ngajar tuh sebelah. Tidak boleh, kalau mengajar itu, kalau hari ini mengajar, harus kita mengajar. Tinggalkan yang lain. Yang lain tuh fardu kifayah hukumnya. Ya? Kalau mengajar tuh fardu wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kalau dia tidak masuk, tidak ada orang yang gantinya, maka hukumnya dia itu wajib hukumnya. Tidak boleh, kalau kita sudah pegang pak,
Kita tidak boleh bergeser, tidak boleh mengalah yang lain, mengalah. Tidak bisa. Nah jadi ini seminggu sekali, 2 minggu sekali tidak mungkin, tidak bisa. Ustaz Bang Jakit protes, kenapa? Dia itu kan, iya saya bilang, mana bisa setengah-setengah saya bilang. Kalau kita mengajar itu full, tinggalkan lain. Kecuali kita mengajar jadi majelis ta'lim begini, tidak terikat. Seminggu sekali dan tidak ada. Saya kira tokonya Bang Husni ini tutup kalau malam begini ya. Buka apa malam? Tutup berarti bisa. Insya Allah ya. Jadi mulai akan minggu depan insya Allah ini Ustaz Abdul Rahman yang isi sirah nabawiyah. Banyak sirah-sirah nabawiyah ya. Kita kalau bisa baca yang apa namanya ini Ainul Ya apa? Yang Nurul Yakin, bukan khulasahnya. Kalau khulasahnya terlalu ringkas. Yang dibaca di pesantren itu khulasa ringkasan Nurul Yakin, buku sejarah Nabawi, sejarah Nabi. Yang dibaca Nurul Yakinnya, jadi tidak ringkas, agak panjang kan di dalam. Kemudian Riyadhus Shalihin, kita harus baca ini Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kitabu ilmin, kitabun gad hawa ilman ghaziran. Habib Idrus mengatakan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang mengandung ilmu. Kitabu ilmin, kitab ilmu pengetahuan yang mengandung banyak sekali ilmu-ilmu di situ. Sebab apa? Kenapa kita hadir? Sebab siapa man hafidha arba'ina hadisan dakhalal jannah. Siapa yang hafal 40 hadis masuk surga. Nah, nanti kita bisa yang pendek-pendek kita hafal sampai 40. Pertahankan itu 40. Adakah yang pendek-pendek? Nanti banyak kita dapat yang pendek-pendek. Hafalkan 40, dakhalal jannah itu. Nah, ini yang kita perlu insya Allah mudah-mudahan supaya ini bertambah ilmu kita. Bertambah.